ibadah itu murni adalah sesuatu yang diperintahkan di dalam syariat. Sebagian ulama mendefinisikan seperti itu. Yang intinya adalah bahwasanya di dalam ibadah tersebut harus ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Barulah dinamakan dengan ibadah. Maka kalau tidak ada perintah, maka itu bukan ibadah. Karena ibadah ini adalah persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita mengharapkan pahala di balik peribadatan tersebut. Kita mengharapkan pahala di balik peribadatan tersebut. Maka kalau kemudian kita mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan, maka kemudian siapa yang akan memberikan kepada kita pahala? Kalau ibadah kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang akan memberikan pahala atas ibadah tersebut? Maka dari definisi tadi, mutlak ibadah adalah sesuatu yang harus ada perintahnya. Maka dari itu yang berkenaan dengan perkara agama, kita menunggu perintah. Yang berkenaan dengan perkara agama, kita menunggu perintah. Ada perintah kita laksanakan, tidak ada perintah. Bukan tidak kita laksanakan, tidak boleh kita laksanakan. Nah, ini perkara agama, bukan hanya sekedar tidak kita laksanakan, tapi tidak boleh kita laksanakan. Ada perintah kita laksanakan, tidak ada perintah, tidak boleh kita laksanakan. Ini dalam urusan agama. Berbeda dengan urusan dunia. Maka kita hanya menunggu larangan saja. Ada larangan, maka kita berhenti. Tidak ada larangan, jalan terus. Dalam perkara dunia. Semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini, kita bisa menikmati dengan memakannya, dengan minumnya, dengan menggunakannya, dan lain sebagainya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita. Semuanya halal, kecuali yang dilarang. Kecuali yang diharamkan. Maka dalam urusan dunia, kita menunggu larangan. Ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti. Tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita jalan terus. Nah, ini dalam urusan dunia. Jadi kalau dalam urusan agama kita nanya, ada perintahnya tidak? Ada dalilnya tidak? Ada petunjuknya tidak? Ada contohnya tidak? Dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. 4 itu saja yang menjadi sumber hukum Islam. Yang disepakati oleh seluruh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Yang disepakati oleh seluruh imam madhab. Rujukan kita Al-Quran, Sunnah, Ijma, kemudian Qiyas. Ijma dan Qiyas pun adalah ijma dan Qiyas yang bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana kata para ulama, al-ijma'u al-mustanadu ilaihima. Ijma yang bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Qiyas juga, mengkiaskan hukum, adalah qiyas yang al-mustanbitu minhuma. Qiyas yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi ujung-ujungnya juga adalah Al-Quran dan Sunnah. Persis seperti perintah Allah dan Rasulnya agar kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah.